Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh kembali berjumpa secara virtual dengan Bapak Ibu dalam PBS kali ini dengan tema The Number of the Beast atau yang kita kenal dengan istilah 666. Baik, sebelum kita mulai ke dalam pembahasan kita pada malam hari ini, saya ajak kita untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh kembali belajar sebagian dari firman-Mu ya Allah. Kami berdoa biarlah kami boleh mengerti apa yang telah Engkau tuliskan melalui hamba-hamba-Mu. Kami berdoa biarlah kami tidak salah dalam memaknai, mengartikan apa yang Engkau sungguh-sungguh inspirasikan kepada para penulis Alkitab. Kami berdoa biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk melakukan kehendak-Mu di zaman ini. Karena itu Roh Kudus tolong setiap kami dan kami siap untuk belajar pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya baik, selamat malam Bapak Ibu. Sebagaimana yang tadi sudah saya katakan bahwa pada malam hari ini kita akan belajar satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang bilangan dari binatang atau yang kita kenal dengan jumlah 666. Karena itu ayat pengantar dalam PBS kita hari ini kita ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sebagaimana yang sama-sama kita sedang alami pada hari-hari ini bahwa di tengah masa pandemi ada sebuah isu yang kembali marak kita dengarkan dan kita saksikan di kalangan orang Nasrani, bahkan sampai menyebar kepada umum. Artinya orang-orang Kristen pun cukup dibikin sedikit kebingungan dengan narasi ini, yaitu tentang bilangan 666 yang dipercaya oleh sebagian kelompok orang Kristen sebagai tanda yang dibawa oleh antikristus. Kita dapat melihat ini sebagai satu yang cukup membingungkan dan membuat kekacauan meskipun tidak sampai besar, akan tetapi tema ini pun ternyata sampai dibahas oleh Kemenkominfo. Artinya ada satu hoax yang berkembang yang kemudian diklaim bahwa itu adalah berita bohong oleh Kemenkominfo, yaitu tentang bilangan 666 dan chip yang akan ditanamkan ke dalam tubuh manusia. Para penganut teori ini mempercayai bahwa ada kelompok tertentu yang menggunakan chip 666 atau 666 untuk mengakses perawatan medis. Bahkan kelak orang-orang yang telah ditanamkan chip tersebut dapat dikendalikan oleh kelompok yang membuat chip itu. Nah, ini membuat satu kehebohan ketika menjelang masyarakat Indonesia akan menerima vaksin untuk penyakit COVID, maka ada berita atau isu yang berkembang kemudian bahwa di dalam vaksin yang akan masukkan ke dalam tubuh manusia itu ada satu chip yang akan ditanamkan dan
kemudian digunakan untuk mengendalikan manusia yang menerima vaksin atau chip tersebut. Nah, tentu berita seperti ini ternyata bukanlah barang baru sebenarnya. Bertahun-tahun yang lalu, bahkan dari ratusan tahun yang lalu, isu seperti ini pun telah mencuat ke permukaan di antara kalangan orang-orang Nasrani. Mungkin kita ingat beberapa tahun lalu, ketika dunia mulai memasuki era internet, maka isu 66 pun dikaitkan dengan internet. Kenapa sampai begitu? Karena dalam gematria bahasa Ibrani, huruf W atau Vav itu memiliki nilai 6. Sekali lagi, huruf W atau Vav dalam bahasa Ibrani itu memiliki nilai 6. Sehingga www atau Vav yang kerap digunakan dalam situs internet dikaitkan dengan bilangan binatang itu, yaitu 666. Di dalam sejarah dunia juga ternyata ada berbagai tokoh yang pernah dicap sebagai tokoh yang memiliki bilangan binatang. Misalnya Saddam Hussein, karena penolakannya kepada orang-orang Nasrani, maka kerap kali Saddam Hussein dikaitkan dengan kebangkitan antikris atau sang antikris itu sendiri. Lalu ada juga tokoh seperti John F. Kennedy yang sering kita mungkin kenal dengan akronim JFK. Kenapa dia disebut sebagai seorang yang dikaitkan dengan tokoh antikris atau pemiliki bilangan binatang? Karena pada pemilu Amerika Serikat tahun 1956, John F. Kennedy ini memperoleh 666 suara pemilih. Sehingga ketika orang-orang Protestan yang tidak begitu menyukai JFK yang adalah seorang Katolik mengaitkan hasil pemilihan suara ini yang berjumlah 666 sebagai bilangan binatang yang dimiliki oleh John F. Kennedy. Bukan hanya John F. Kennedy, tetapi juga ada Ronald Reagan yang dia juga disebutkan sebagai tokoh antikris yang memiliki bilangan binatang karena namanya yang terdiri dari 6 huruf nama depan, 6 huruf nama tengah, dan 6 huruf nama belakang. Ronald itu terdiri dari 6 angka, Wilson itu 6 angka, dan Reagan itu juga 6 angka. Dan karena namanya yang 666 ini, maka dia dikaitkan sebagai seorang tokoh antikristus di Amerika Serikat. Tapi ternyata bukan hanya tokoh-tokoh seperti ini atau presiden Amerika Serikat yang dikaitkan dengan sebutan antikristus, tetapi juga kerap kali sebutan antikristus ini dilontarkan dari kedua partai yang berseberangan, entah dari Republik ke Demokrat ataupun sebaliknya. Bahkan di luar dari Amerika Serikat pun, kelompok gereja garis keras kerap kali saling melontarkan tudingan antikristus kepada kelompok yang berbeda dengan kelompoknya sendiri. Misalnya, pada awal reformasi gereja, kelompok Protestan garis keras kerap menuding Paus sebagai tokoh antikristus. Oleh karenanya salah satu alasan terjadi reformasi gereja adalah karena tudingan ini, salah satunya. Tidak hanya itu, tetapi juga kelompok Katolik Roma menuding Martin Luther dan kelompok penerusnya sebagai antikristus karena tidak mengikuti suara dari gereja Roma, gereja Katolik Roma yang dipercaya sebagai suara Allah. Di samping itu, negara-negara dengan penduduk mayoritas Nasrani juga kerap menuding pemimpin negara yang berseberangan dengan mereka sebagai antikristus. Misalnya Amerika Serikat pernah menuding Mikhail Gorbachev sebagai antikristus. Mikhail Gorbachev yang adalah pemimpin Rusia pada saat itu kerap kali ketika pada masa ia memerintah dituding sebagai tokoh antikristus itu sendiri. Bahkan dalam salah satu surat kabar Washington Post, dalam salah satu tulisan yang ada di dalamnya dikatakan bahwa Mikhail Gorbachev itu disebutkan dengan Mr.
666. Pertanyaannya, apakah kitab Wahyu memang menyatakan hal-hal tersebut ketika penulis kitab Wahyu menulis tentang bilangan binatang, yaitu 666. Dengan kita memahami maksudnya, maka akan menolong kita dari kesimpang siuran tentang pernyataan-pernyataan yang mungkin sedang kita terima pada hari-hari ini tentang bilangan 666 atau 666. Nah, untuk memulai pembelajaran kita tentang bilangan binatang atau 666, kita perlu untuk mengetahui lebih dahulu jenis sastra dari kitab Wahyu. Meskipun kita tidak akan membahasnya secara menyeluruh karena akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, tetapi dengan kita mengetahui bentuk sastra dari kitab Wahyu akan membantu kita untuk terhindar dari kesalah penafsiran terhadap kitab Wahyu secara umum dan khususnya tentang bilangan binatang 666. Ya, kitab Wahyu memiliki jenis sastra nubuat apokaliptik yang berbentuk surat penggembalaan. Jadi di samping dia merupakan satu jenis sastra nubuat, dia juga bersifat surat dan memiliki genre apokaliptik. Kitab Wahyu berjenis nubuat karena dia tidak menunjukkan ramalan situasi dari dunia yang akan datang. Karena kerap kali orang mengaitkan antara nubuat itu pasti berupa ramalan. Dan ini salah satu mungkin kesalahpahaman yang seringkali kita miliki. Karena nubuat tidak melulu bicara tentang ramalan, atau bahkan jangan sampai kita hanya mengaitkan nubuat adalah soal ramalan akan hal-hal yang terjadi di dunia yang akan datang. Kitab Wahyu itu berjenis nubuat karena ia memberikan pesan dan kritik bagi jemaat-jemaat yang menerima surat dari penulis kitab Wahyu ini, termasuk kita pembacanya pada masa ini. Artinya kalau kita mau memahami sebagai nubuat bukan karena dia berupa ramalan, tetapi karena satu pesan yang disampaikan oleh penulis kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu juga digolongkan sebagai surat penggembalaan yang ditujukan kepada 7 jemaat yang tertulis di pasal 2-3. Dan tentu saja bukan hanya kepada ke-7 jemaat, karena 7 di sini justru menunjukkan satu jumlah yang menyeluruh. Artinya gereja di sepanjang zaman pun berhak untuk menerima pesan dari penulis kitab Wahyu ini. Jika kita melihat tentang apa itu sastra nubuat, maka kita harus mengetahui bahwa yang sebagaimana tadi saya katakan di awal, nubuat bukan soal ramalan akan sesuatu yang pasti terjadi di masa depan. Melainkan nubuat itu adalah dari akar kata nevuah dan berasal dari kata nafa yang berarti berkata-kata dengan otoritas Allah. Sehingga nafi atau nabi adalah seseorang yang berbicara dengan otoritas Allah sendiri. Kitab Wahyu dapat digolongkan ke dalam surat kenabian karena pesan dari kitab ini sendiri yang dibuka dengan kalimat pernyataan yang sangat kuat, yaitu inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Artinya sebuah perkataan kenabian atau satu pesan dari seorang nabi itu merupakan satu pesan yang memiliki otoritas mutlak dari Allah kepada orang-orang yang menerimanya. Selain itu sebanyak 5 kali penulis kitab Wahyu juga menuliskan bahwa kitab ini memang merupakan perkataan-perkataan nubuat. Dan jika kita melihat kelima kata nubuat dalam kitab Wahyu ini, kita dapat mengetahui tema besar dari kitab Wahyu, yaitu penghiburan dan peringatan kepada umat Allah bagi sebuah kehidupan yang benar dan setia kepada Allah di tengah-tengah tekanan yang dialami oleh umat Allah. Tentu saja pada saat itu merupakan tekanan yang diberikan oleh Kekaisaran Romawi kepada bangsa Israel maupun umat Kristen dimanapun mereka berada. Kitab Wahyu sebagaimana namanya merupakan kitab yang bersifat apokaliptik. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris, Wahyu itu adalah revelation atau revelation, penyingkapan. Kenapa dia disingkapkan? Karena dia penuh dengan simbol-simbol yang membandingkan penglihatan yang ada di dalam kitab ini dengan realita pada masa itu untuk mengomunikasikan pengharapan di masa depan. Tentu kalau kita membaca kitab Wahyu, kita seharusnya memahami bahwa kitab ini sangat amat mirip
dengan kitab Daniel yang ada di Perjanjian Lama. Kenapa? Karena keduanya memiliki situasi yang sama, di bawah tekanan pemerintahan yang tiran dan sama-sama memerlukan pengharapan akan masa depan. Namun meskipun bersifat apokaliptik, kitab Wahyu berbeda dengan kitab-kitab lain yang bersifat apokaliptik di Perjanjian Lama yang tadi saya katakan, kitab Daniel atau ada juga Yehezkiel, yang bernuansakan keputusasaan dan pesimisme pada masa penulis kitab itu hidup. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab apokaliptik yang lain seringkali kayak digambarkan bahwa dunia saat itu penuh dengan kemurungan, penuh dengan kekacauan yang tidak akan kunjung membaik. Tapi waktu kita membaca kitab Wahyu, kita menemukan ada satu sukacita yang tersedia bagi umat Allah yang sedang menderita dimanapun mereka ada. Nah, karena hampir seluruh kitab Wahyu menggunakan simbol dalam penulisannya dan berisikan penglihatan-penglihatan yang mungkin kita imajinasikan sebagai satu penglihatan yang begitu luar biasa, maka pembacanya tidak dapat membaca kitab Wahyu ini dengan secara harfiah atau literal. Artinya kita perlu mengetahui konteks dari penulisan kitab ini sendiri. Entah itu angka-angka yang ada di dalamnya harus dibaca secara benar sesuai dengan teknik membaca. Dan juga konteks historis yang dimiliki oleh orang Yahudi pada saat itu. Sehingga pembaca pada masa kini dapat memahaminya secara benar, secara utuh dan menyeluruh. Sehingga pemahaman kita tidak akan bertentangan dengan pemahaman penerima dan pembaca pertama kitab Wahyu. Penyebutan tentang angka-angka, tokoh atau karakter, binatang-binatang, bahkan warna yang ada di dalam kitab Wahyu memiliki makna tersendiri, Bapak Ibu. Dan kita tidak boleh memahaminya sekali lagi secara harfiah atau literal. Saat kita berbicara tentang warna, setiap warna merupakan simbol dari realita yang sebenarnya yang harus kita lihat sesuai dengan konteks dari teks-teks yang menyebutkannya. Jadi apabila disebutkan kuda hijau atau kuda merah, jangan lantas kita berpikir bahwa satu kali nanti akan ada kuda hijau, kuda yang berwarna hijau yang muncul di dunia ini dan itulah permulaan dari akhir zaman. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita harus tahu bahwa setiap warna pun punya konteksnya sendiri, punya makna tersendiri di dalam kitab Wahyu ini. Misalnya, warna emas itu melambangkan keilahian, kemegahan. Jadi kalau kita melihat misalnya dikatakan di dalam kitab Wahyu jalannya terbuat dari emas, itu bukan bicara tentang yang seutuhnya atau sesungguhnya seperti itu. Bahwa jalanan di surga itu nanti akan dari emas, bukan seperti itu. Tapi kita memahami bahwa di tengah surga atau dunia yang baru nanti, bahwa di jalan-jalan akan penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan kemegahan yang dibangun oleh Allah sendiri. Kemudian warna putih melambangkan kemenangan, kemurnian, kebangkitan. Jadi jika kita melihat ada sebutkan kuda putih di dalam kitab Wahyu, kita tahu apa maknanya sebenarnya, yaitu tentang Kristus yang dia menang, yang dia bangkit, yang kudus. Kemudian juga ada warna pelangi. Di dunia kita sekarang pelangi mungkin identik dengan sesuatu yang buruk, mengaitkan dengan kelompok LGBT, IQ, lalu seolah-olah bahwa pelangi itu sesuatu yang buruk. Padahal pelangi di sini melambangkan kemahakuasaan. Jika kita melihat di dalam kitab Wahyu, pelangi itu melambangkan kemahakuasaan. Sementara warna merah melambangkan pembantaian, perang, kekerasan. Hitam melambangkan bencana, kesulitan ekonomi, kelaparan. Lalu ada warna hijau muda atau pucat itu melambangkan kematian. Yang tadi saya katakan di perkataan sebelumnya bahwa akan ada kuda berwarna hijau, itu bukan soal kuda yang benar-benar berwarna hijau, tetapi ada satu kematian yang akan muncul di tengah-tengah dunia ini karena berbagai sebab. Dan juga lain sebagainya. Nah, hal yang sama berlaku juga dengan bilangan-bilangan, dengan angka-angka. Kita tidak bisa memaknai setiap angka yang disebutkan di dalam kitab Wahyu secara literal, Bapak Ibu. Misalnya jika dikatakan bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun,
itu bukan bicara tentang satu kerajaan yang terhitung secara kronologis itu benar-benar 1000 tahun. Bukan seperti itu, tetapi satu kerajaan yang utuh, yang penuh, yang tanpa batas. Dan kalau kita tahu bahwa hanya Kristuslah yang sungguh-sungguh bisa memunculkan kerajaan seperti itu. Jadi karena itu Bapak Ibu pembaca kitab Wahyu perlu untuk mengetahui makna-makna angka yang disebutkan di dalamnya. Selain menggunakan teknik simbolisme dalam membaca kitab Wahyu, orang Yahudi juga menggunakan teknik yang bernama gematria. Saya sebutkan tadi di awal tentang hal ini. Gematria yaitu sistem menghitung persamaan numerik dari huruf, kata, dan frase dalam teks Ibrani. Teknik ini juga diterapkan dalam tradisi literal Ibrani karena orang Yahudi tidak memiliki sistem numerik berupa angka. Artinya bahwa setiap huruf itu mewakili angka tertentu dan kemudian mereka menghitung jumlah berdasarkan huruf-huruf yang disusun membentuk satu kata atau frasa. Nah, kita juga akan melihat sekilas tentang daftar alfabet Ibrani, bagaimana memang di dalamnya ada huruf-huruf yang mewakili juga bilangan tertentu atau angka tertentu. Jika kita lihat misalnya Alef itu memiliki numerik 1, sehingga ketika seseorang membaca kitab 1 Samuel dalam bahasa Ibrani, maka sebutannya adalah Alef Shamuel. Bukan 1 Samuel, tapi Alef Shamuel. Teknik gematria ini secara umum dapat diterapkan pada satu kata atau frasa, bahkan nama seseorang. Misalnya nama Daud. Daud ini selalu diidentikan dengan jumlah 14. Karena apa? Karena berdasarkan jumlah huruf pembentuknya, yaitu huruf Dalet yang bernilai 4, huruf Waw yang bernilai 6, dan Dalet yang bernilai 4. Karena itu kita tidak heran ketika kita membaca kitab Matius, di mana penulis kitab Matius ini menyebutkan bahwa keturunan Yesus itu sebanyak 3 kali 14. Dari Abraham sampai Daud itu 14 keturunan, dari Daud sampai pembuangan di Babel 14 keturunan, dan pembuangan ke Babel hingga Kristus 14 keturunan. Dan ini digunakan oleh penulis kitab Matius untuk menunjukkan bahwa Kristus adalah sepenuhnya keturunan Daud. Oleh karena orang Yahudi memiliki teknik gematria ini, tentu maka sangat mungkin penulis kitab Wahyu juga menggunakan teknik ini dalam menulis berbagai bilangan yang ada di dalamnya. Nah, lalu langsung ke topik kita pada malam hari ini. Bagaimana dengan bilangan 666? Jika kita menggunakan teknik gematria tersebut untuk menghitung dan membaca bilangan 666, maka para ahli gematria atau soverim sepakat bahwa bilangan tersebut merujuk kepada Kaisar Nero. Kita akan melihat bagaimana dari bilangan 666 ini dapat menjadi istilah atau sebutan yang disematkan kepada Kaisar Nero. Kaisar Nero tertulis dalam bahasa Ibrani Neron Kisar, di mana jika kita menggunakan teknik gematria maka kita akan mendapatkan angka 50 dari huruf Nun, 200 dari huruf Resh, 6 dari huruf Vav. Sekilas saya jelaskan sedikit kenapa Vav itu digunakan dalam kata Nero, karena orang Yahudi tidak memiliki vokal O, sehingga mereka menggunakan huruf Vav untuk menghentikan beberapa huruf seperti O dan juga W di situ. Sekali lagi 50 Nun, 200 Resh, 6 Vav, 50 Nun, 100 Kof, 60 Sameh, 200 Resh. Dan jika semuanya kita tambahkan dan kita jumlahkan, maka seluruhnya menjadi 666. Jadi 66 di sini tidak dibaca demikian, bukan 666, melainkan 666. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika kita belajar tentang kitab Wahyu, kita tahu bahwa kitab ini ditulis pada tahun sekitar 80 hingga 90 Masehi. Di mana pada masa itu Kaisar Nero udah lama mati. Udah beberapa puluh tahun
mati dan kitab Wahyu ini baru dituliskan. Lalu bagaimana mungkin penulis kitab Wahyu ini justru malah mengatakan akan datang seorang yang disebutkan binatang dengan bilangan 666. Nah, pada masa kitab Wahyu ini dituliskan, Bapak Ibu, Kekaisaran Roma itu sedang dipimpin oleh seorang kaisar bernama Domitianus. Sementara Kaisar Nero itu berkuasa pada sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi. Nah, jika kita melihat relasi historis antara orang Kristen Yahudi dan Kaisar Nero, maka kita dapat memahami maksud penulis kitab Wahyu ini ketika dia menyematkan istilah binatang dan 666 di dalamnya. Pada masa pemerintahannya, Kaisar Nero itu dilihat sebagai kaisar yang sangat kejam. Dia begitu membenci kekristenan, dia bahkan membakar kota Roma pada tahun 64 Masehi, hingga menghancurkan 2/3 dari kota Roma itu, dan menuduh orang Kristen lah sebagai pelaku pembakaran tersebut, dengan alasan tentu pemberontakan kepada pemerintahan Roma. Nah, dengan tuduhan inilah maka Kaisar Nero memiliki alasan untuk membunuh orang Kristen di Roma pada saat itu. Tidak hanya itu, Kaisar Nero juga melakukan sebuah kejahatan dengan membunuh ibu kandungnya sendiri, dan masih banyak kejahatan lain yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Jika kita melihat kejahatan yang dilakukan oleh Kaisar Nero, maka kita dapat segera mengaitkannya mengapa penulis kitab Wahyu ini segera menyebutkan ia sebagai binatang. Tentu saja dengan mengaitkan lagi dengan kitab Daniel yang dituliskan jauh sebelumnya, bahwa ada satu binatang keempat yang akan datang dan kemudian membuat satu kekacauan di tengah dunia ini. Gambaran ini sangat membentuk pandangan orang Kristen mula-mula, di mana ribuan orang Kristen dibunuh oleh Kaisar Nero di Roma, sehingga beberapa tokoh dan bapak gereja mula-mula seperti Tertullianus, Santo Agustinus, dan Santo Hieronymus menghubungkan Nero dengan Antikristus. Jadi bukan tanpa sebab kita memiliki satu pemahaman yang harus kita tahu sekarang, bahwa Nero itu adalah Antikristus yang dimaksud oleh penulis kitab Wahyu. Sekalipun kitab Wahyu ditulis bertahun-tahun setelah kematian Kaisar Nero, penulis kitab Wahyu tidak bermaksud menubuatkan, apalagi meramalkan tentang kebangkitan atau kemunculan kembali dari Kaisar Nero. Karena memang waktu itu ada satu kepercayaan bahwa Kaisar Nero ini nggak bisa mati. Dia hanya menghilang pada saat itu, tetapi pada satu saat dia akan kembali. Nah, pandangan ini yang kerap kali digunakan untuk menafsirkan tulisan dari kitab Wahyu ini, khususnya di pasal 13 ayat yang ke-18. Sekali lagi bahwa penulis kitab Wahyu tidak bermaksud untuk menubuatkan apalagi meramalkan kebangkitan Kaisar Nero. Sangat memungkinkan bahwa justru penulis membandingkan kejahatan Kaisar Nero dengan Kaisar Domitianus yang ternyata lebih kejam daripada Kaisar Nero. Artinya tidak mesti ada Nero, tetapi bilangan yang dimiliki oleh Nero, 666 itu, kebenciannya kepada orang Kristen, kemarahan yang selalu ada pada dirinya itu akan dimiliki oleh orang-orang yang akan datang berikutnya. Kesimpulannya, Bapak Ibu, setiap pernyataan ataupun pengajaran yang mengaitkan bilangan 666 dengan penggunaan chip sebagai bentuk kebangkitan Antikristus adalah satu tindakan eisegesis yang tidak bertanggung jawab, karena tidak mengikuti kaidah-kaidah hermeneutik yang berlaku. Isu tentang chip yang digunakan oleh setan untuk membangkitkan Antikristus seringkali muncul berdasarkan mimpi beberapa orang yang kemudian dicocok-cocokkan. Saya juga memperoleh mimpi itu. Saya juga punya mimpi itu. Saya dapatkan mimpi itu. Dan kemudian digunakan sebagai hipotesis untuk menyatakan bahwa akan ada chip yang dipakai untuk membangkitkan orang-orang yang melawan Kristus. Sehingga alangkah lebih tepat bagi kita untuk lebih percaya pada ajaran yang diturunkan secara tradisional dan bertanggung jawab oleh para bapak gereja mula-mula sebagai penerima
dan pembaca pertama dari kitab Wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil penghitungan gematria 666 menjadi Neron Kaisar atau Kaisar Nero dalam bahasa Ibrani bukanlah sesuatu yang baru bagi para pembaca kitab Wahyu yang berlatar belakang Yahudi. Craig S. Skinner menuliskan di dalam bukunya di IVP, Bible Background Commentary, jika Yohanes bermaksud menyinggung Nero di sini, maka dia mengharapkan pembacanya tahu untuk beralih kepada huruf Ibrani. Jika ada orang-orang yang kesulitan membacanya dalam bahasa Ibrani atau dalam huruf Ibrani, maka akan ada kelompok yang memiliki keahlian untuk menerjemahkannya atau menafsirkannya. Atau ada kemungkinan lain bahwa ternyata mereka telah menggunakan 666 dengan cara ini untuk menyebutkan Kaisar Nero sejak bertahun-tahun saat Kaisar Nero itu memerintah dalam kekaisaran Romawi. Beberapa sumber Kristen kuno memang menyatakan bahwa penafsiran ini sudah diketahui lebih awal. Artinya ini bukan barang baru bagi pembaca kitab Wahyu yang pertama. Hal ini juga ditegaskan bahwa penulis kitab Wahyu memberikan petunjuk untuk bagaimana membaca ayat yang ke-18 ini. Ayat 18 dikatakan dengan jelas di sini bahwa barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Artinya ketimbang membaca 666 secara literal, penulis kitab Wahyu justru mengajak pembacanya untuk menghitung jumlahnya. Dan kita telah belajar tadi bagaimana kita menghitung jumlahnya dari huruf-huruf yang dalam bahasa Ibrani ini. Itu yang kedua. Jangan pernah membaca 666 secara literal atau harfiah. Yang ketiga, sekalipun sang 666 alias Kaisar Nero telah wafat ribuan tahun yang lalu dan tidak akan pernah bangkit lagi secara harfiah, akan tetapi kebenciannya terhadap kekristenan, bahkan hati yang penuh dengan kebencian akan selalu diidentikan dengan dirinya. Orang-orang yang pertama membaca kitab Wahyu-nya akan selalu teringat bagaimana Kaisar Nero yang begitu kejam itu berwujud di dalam kekejaman Kaisar Domitianus dan juga orang-orang lainnya yang kita mungkin bisa lihat di banyak tokoh-tokoh di dunia ini. Jadi yang dimaksudkan dalam Wahyu 13 ayat 16-17 yang berbunyi demikian, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki karakter seperti Kaisar Nero ini. Dia membenci kekristenan, dia bahkan memiliki kebencian itu sendiri. Atau bisa dikatakan dia adalah sang kebencian itu sendiri. Jadi waspada kalau kita misalnya membenci orang sampai sedemikian rupa, tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, tidak bisa berdamai. Jangan-jangan kita memiliki bukan bilangannya yang literal 666 ini, 666 ini, tetapi karakter dari Kaisar Nero yang ada pada diri kita. Nah, pada saat ini memang ada begitu banyak kelompok-kelompok yang begitu membenci kekristenan dan mereka tidak perlu ditanamkan chip 666 di dahi atau tangannya. Saat kita bicara tentang kelompok tertentu yang begitu intoleran dan radikal sekali dalam membantai kekristenan, nggak perlu mereka dikasih chip 666 ini supaya mereka membantai lebih banyak orang Kristen. Nero nggak pernah menciptakan chip untuk menjadikan seorang Adolf Hitler, Stalin, ataupun Pol Pot. Tetapi kebencian yang dimiliki oleh orang-orang semacam ini, semacam Hitler, Stalin, atau Pol Pot, akan selalu diidentikan oleh pembaca kitab Wahyu. Saat ini seharusnya kita dengan Kaisar Nero. Artinya seseorang dapat memiliki karakter Kaisar Nero pada dahi yang melambangkan pemikiran dan tangan kanan yang melambangkan perbuatan atau kekuasaan.
Artinya ketika seseorang memiliki karakter Kaisar Nero ini, dia berpikir, maka akan pemikirannya soal kebencian melulu. Ketika dia punya karakter seperti Kaisar Nero ini, dan orang seperti ini berkuasa, maka nggak heran ketika akhirnya muncul orang-orang seperti tadi, Hitler, Stalin, Idi Amin, Pol Pot, dan banyak pemimpin negara lain yang begitu membenci bukan hanya orang Kristen, tetapi juga kemanusiaan. Jika orang-orang tersebut memilih untuk menyimpan kebencian dengan alasan apapun, bukan hanya pada kekristenan, tetapi pada, ya tadi saya katakan, kemanusiaan secara umum, maka nggak heran kalau kita akan membaca teks kitab Wahyu ini bahwa masih akan ada orang-orang yang bangkit dan memiliki bilangan 666 alias Kaisar Nero ini, yang memiliki karakter Kaisar Nero ini dalam kehidupannya. Karena itu mari kita sama-sama menjadi bijak. Jangan mudah terpancing ketika ada isu, akan ada penyebaran chip, ketika ada pembagian vaksin, akan ada orang-orang yang ditanamkan barcode dalam tubuhnya, chip dalam tubuhnya. Alkitab tidak pernah berbicara tentang hal seperti itu. Dan kalaupun ada orang-orang yang mungkin memperoleh mimpi seperti itu, kita harus sadari bahwa mimpi bukanlah dasar dari keimanan kita sebagai orang Kristen. Tetapi Alkitablah yang harusnya menjadi dasar bagi keimanan kita, bagi pemikiran kita, bagi kedewasaan rohani kita. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, mari kita terus belajar, kita bertumbuh sama-sama. Jangan terus lalu kita berpikir, membaca kitab Wahyu itu susah, saya nggak mau baca lagi. Ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh, makin dewasa seperti Kristus. Baik, amin. Untuk PBS pada malam hari ini, saya ajak kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami bisa merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa biarlah apa yang telah kami pelajari ini dapat memberikan kami ketenangan, kedamaian. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap umat-Mu di sepanjang zaman. Kami berdoa biarlah jauhkanlah karakter seperti yang ada pada tokoh-tokoh antikris yang telah ada dan yang mungkin akan ada. Tapi berikanlah hati yang semakin mengasihi Kristus dengan segenap hati kami, segenap pemikiran kami, segenap keberadaan kami. Sehingga dalam segala hal kami sungguh-sungguh bertumbuh ke arah Dia. Karena itu Roh Kudus tolonglah kami, buat kami untuk semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih Allah, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan mengenai tema ini, Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan melalui WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini, dan kami berharap kami bisa berinteraksi atau menjawab pertanyaan Bapak Ibu lebih lanjut. Baik, sekian pertempuran Bible Study pada hari ini. Sampai jumpa dalam TBS minggu depan. Tuhan memberkati.